welcome back on AMPM with me Didi di Toronto dan Ika di Jakarta. Wah, padahal hello. gue mau pakai yang AM PM. Oh iya lupa ulangin. And welcome back on AM. PM. Kebanyakan lag-nya. Terlalu jauh soalnya jaraknya. Gue masih inget soalnya lu protes gue ngomong AM. Episode lalu ya. Iya. Wah, Ini kemarin kita juga skip ya. gara-gara apa coba? Gara-gara apa coba? Ada yang mengikuti jejak. Itu benar-benar impromptu loh. Asli gue tiba-tiba aja tuh besoknya gue berangkat. Baru beli tiket sehari sebelumnya. Luar biasa. Namanya impromptu dan impulsif. Gue gak tahu yang mana yang benar. Yang penting pergi liburan. Itu yang paling penting. Caranya gimana itu nggak perlu dipikir. Yang penting udah pergi, udah menikmati liburan. Itu yang perlu disyukuri loh. Alhamdulillah. Benar. Iya. Gara-gara ngomongin yang minggu lalu juga, gue sekarang jadi rajin tuh bikin gratitude journal tiap hari kan. Ada manfaatnya juga ternyata ya show kita ya. Gue kira iyalah. At least buat diri kita sendiri kan. Iya, kita kerjain sendiri apa yang kita omongin ternyata. Itu gue jadi rajin. Tiba-tiba aja gitu yang ada kesempatan. Dan gue juga udahlah, gue gak usah mikir lah, nanti aja masalah yang lain-lainnya terus bisa gitu loh. Kayaknya memang udah ditakdirkan untuk pergi liburan gitu ya. Setelah beberapa lama nggak liburan, terinspirasi juga dari perjalanan lo. Dan yang menarik nih, gue perginya ke tempat yang nggak pernah gue pikirin gue mau pergi ke sana gitu loh. Karena kan kita punya destinasi impian gitu kan. Gue nggak termasuk dalam bucket list gue gini. Emang pergi kemana sih? Cerita. Karena gue senang banget gitu ngelihat perubahan Rona wajah gitu kan di profile picture lo di WA gitu. And I like it. I mean, udah lama gitu gue nggak melihat muka yang seneng gitu. Kayaknya you must enjoy the trip. So cerita gimana perjalanannya ke sana? Gue pergi ke Nassau, itu salah satu tempat di Kepulauan Bahama. Bahama, wah. Padahal kita dari negara tropis ya, ngapain juga ke negara tropis kalau liburan? Kalau dipikir kan gitu ya. Udah jauh-jauh pindah ke luar negeri biar bisa cari duit gitu kan. Jalan-jalannya ke negara tropis juga gitu. What's the use gitu kan, ada meme-nya kayak gitu juga. Tapi nggak tahu ya, itu beda banget karena tempatnya asing. Terus pertama yang paling beda adalah gue travel sendiri. Ya lo lihat sendiri kan, gue pack cuma satu tas gitu sama cemilan gue gitu. Gue makan Subway gitu kan sambil nunggu. Nggak ribet, nggak ada yang namanya satu bag khusus buat cemilan gitu. Nggak ada yang lari-lari gitu lah. Pokoknya it was really startnya juga udah luar biasa gitu ya. Sekitar 3,5 jam cuma dari Kanada, dan itu salah satu destinasi favorit orang-orang selama musim dingin gitu, karena ke tempat yang panas kan gitu. Iya. Februari itu udah isinya orang dari sini semua, dari sini sama dari Amerika banyak kan. Iya, karena gue denger namanya Kepulauan Bahama itu kan cuma dari drama-drama seri western gitu kan ya, tempat yang kayaknya asik banget gitu ya. Kalau di sini gitu kan mungkin ngetopnya Maldives gitu ya, sementara kalau di sana Bahama gitu kan gue bisa ngebayangin betapa seru ya, walaupun ya sama-sama tropis tapi kan tetap aja beda gitu. Beda ya, benar beda banget. Karena gue punya, paling kita referensi gue cuman Bali kan. Gue nggak pernah ke tempat yang lebih jauh dari Bali kayaknya. Paling Lombok waktu gue masih bayi. Tapi yang kayak gitu mirip-mirip gitu. Jadi ekspektasi gue ya seperti itu gitu kan. Ternyata jeng. Beyond expectation.
Oh, beyond my expectations. Pertama gue nyampe udah disambut sama band yang super tacky gitu ya, kampungan banget menurut Wah, gue. Cuman kocak gitu kan. Itu kayak organ tunggal cuma agak-agak aha, lebih advance gitu lah. Ada aha, aha. band apa ada drumnya. Itu di airport loh. Kita lagi nunggu mau custom gitu imigrasi. Dikasih suguhan hiburan seperti itu kan gue ini kayak kawinan ya kalau di Indonesia gue ketawa-tawa cuma gak ada yang ketawa gitu mereka yang mereka menikmati gitu. Ya di Gambir sekarang kayak gitu, stasiun kereta Oh Gambir ya? ada keroncong gitu. Oh, Mereka sekalian ini sih semacam kayak ngamen tapi yang resmi gitu loh. Satu full one full band gitu. Wah, keroncongnya I keren sih. Asik banget. see. I Tapi ya, see, I see. Mungkin kebayang itu lah ya hype-nya. bagian dari seni dan budaya apa Mm-mm. campaign mereka ya untuk oh Yep. ini loh kayak gini gitu kan identitas Iya. kita gitu. Gue ngerti sih, Mm. gue paham. Cuma ya mungkin gue bayangin gak akan sekeren Gambir, like super tacky lagunya gue nggak tahu. Ya Mm-mm. pasti gue nggak tahu Mm-mm. lagunya. Cuman Mm-mm. orangnya tuh kayak zaman dari tahun 87 gitu loh. Dari setupnya kayak gitu. Everything was always so dated there. Eh, Everything. Ah, Terus gue kan really? budaya turis gitu kan ya budaya turis gitu. Mm-mm. Gue nggak tahu mau kemana gitu. Maksudnya gue tahu mau kemana, cuman gue nggak tahu how to get there karena nggak ada Uber. Mm-mm. Nah, jadi pakai Mm-mm. taksi Mm-mm. gue doang yang tradisional Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Terus dikasih tahu orangnya pakai biasa lah yang heboh gitu kan, pakai baju heboh gitu. Love your Mhm. dress gue bilang gitu. Iya ya, gue mesti kesini. Dah kan. Nah, yang pertama yang gue naik taksi itu yang gue amati adalah mereka punya dua pakai kepribadian gitu. Ada yang Mmm, setir kanan, ada yang setir kiri. lucu Tapi amat. jalan di kiri. Asli Ah, aneh banget. Jalannya tapi yang ala ala kita ala Indonesia ya kanan ya. Setir heeh, kanan tapi roadnya di heeh, kiri kan, mhm, lainnya gitu kan. mhm, mhm, Gue nanya kenapa gitu, dibilang oh karena kita dapat mobil aslinya sih dari setir kiri, dibilang gitu. mhm, Kita adopt mhm, dari bukan British pokoknya dari mana lah gue gak ngerti. mhm, Dari Amerika, mobil-mobil Amerika gitu mhm, kan. mhm, mhm, Terus akhir-akhir ini kita dapat mobil dari Jepang gitu. Lah ya mmm, kenapa nggak di adjust gitu ya? mhm, Saking mhm. pasrahnya diterima aja gitu mobil dari Jepang dari setir kanan. Gue bingung. Biar keren kali dari luar negeri. Iya, ajaib gue sampai bingung. Oke, itu yang pertama kejutan Mhm. pertama. Kejutan kedua nyampe hotel. Ya tahun 87 juga gitu kan. Oh, Pakai apa really? tuh nama asli itu yang apa counternya di check in itu kayak Ah pakai ada tiles gitu dan hah, ada musik lagi pastinya gitu kan musik yang nggak ah jelas gitu cuman tuh kayak solo solo drum tapi ada rekaman lagu gitu di ah, mana-mana pakai musik. mmm, Wow, festif banget asli. Terus ya udahlah kayak gue ada yang kayak di dunia lain gitu. mhm, mhm, Eh, Tapi begitu gue keluar gitu ya ke pantainya, barulah mhm, gue merasa ya Allah, masya Allah gitu kan subhanallah, mmm, bener-bener keajaiban dan itu tuh gue bisa cuman apa ya nggak ngapa-ngapain di pantai tuh cuman tiduran gitu kan, terus mhm, yang jalan menyusuri sampai jauh banget gitu kan, mhm, mhm, terus ya udah baru baru ngelihat kayaknya gue bener-bener apa ya namanya kalau kayak gitu ya I could be myself my true self and mmm, that was magical. iya I could just iya, be sitting down doing nothing. I could just be looking at the sand and beach and cuma nggak ngapa-ngapain aja lying mhm, down gitu kan. mhm, Kadang lying down on the sand tiba-tiba aja gitu habis jalan jauh capek udah jalan tiduran gitu. mhm. And the fact of the feeling of being in that moment in that present was really good. It's beyond words. Iya iya iya. Ah, Yeah. kenapa entah gue tiba-tiba jadi keinget waktu zaman kita SMA gitu ya, yang Uh, dimana uh, kita benar-benar yang cuma pikir diri kita sendiri gitu. I mean, we're yes. focused on ourselves gitu. Just like the Mhm. old times. Mungkin karena Yes. kita terlalu penat dilabelin macam-macam kali ya. Yeah. I mean, being a mom, being a Yeah. wife, or whatever it is, Mhm. gitu kan. Mhm. Rasanya sampai di momen just become ourselves itu tuh rasanya
ya itu tadi ya kayak lo sebutin gitu, magical banget. Iya, agak-agak asing sih menurut gue. Mhm, Karena gue juga nggak mikirin anak-anak. Gue mikirin sih, maksudnya cuman ya mhm oke, mhm gue mhm kasih foto, video. Cuman sebatas itu gitu. Gue nggak mhm terlalu involve mereka in my own experience. Gue mhm. bahkan kalau nggak share apa-apa kan ke Instagram atau kemana. Karena gue Iya, terlalu egois menurut gue. Gila, orang lain nggak perlu tahu ini terlalu bagus gitu kan, terlalu mhm indah gitu. Gue bisa lihat tuh dasar laut gitu yang warnanya turquoise gitu kan. mhm Gue bisa connect sama people ya. Kita tuh ngobrol gitu. Ada mhm apa sih di lift tuh. Ini orang bahasa Prancis ngomongnya cocok-cocok gitu nggak jelas. Terus gue bilang mhm sama yang lainnya kita ngomongin gitu kan sama mhm mhm tamu lain. Ini anak mhm gue kayak gini nih kalau mau ngomongin gue pakai bahasa Prancis gue nggak ngerti. Gue bilang gitu. Kita ketawa. Yang remeh-remeh gitu ya menurut gue. mhm. Oh, I feel so connected to people yang nggak pakai handphone, yang nggak pakai kayak 87 kind of Aha, vibe gitu ya. aha, aha. And it was so Wah. relaxing. Terus gue hari kedua gue ke downtown kan, downtown Mhm, dibilangin ini ada option nih kalau pakai taksi sekitar $20 gitu, kalau mhm. pakai bus $1. Ya gue pilih yang murah dong gitu kan. Aha. Cuma $1.25. Ya udah gue naik bus, busnya tuh kayak angkot di Indonesia gitu loh. Oh, Aduh. really? Angkot tuh yang kecil gitu, yang minivan atau Colt gitu, Iya, bukan yang yang big cold bus. agak Ah, gedean. I see, I see, I see, I see. Tapi nggak kayak bus gitu. Mhm, mhm, mhm. Bukan ekspektasi gue bus yang gede ya, Mhm, tapi mhm. kecil gitu. Tapi bukan angkot-angkot banget, cuma you know lah Iya, yang angkot yang kayak gitu kan. Terus iya, iya, iya. yang panas gitu, terus aduh. Tapi untungnya duduknya madep depan semua, Ah, gitu kan. iya, Nah, iya. jadi kita bisa lihat ini nggak ada yang di tengah-tengah gitu. Ada sih Mhm. nanti pas di tengah-tengah. Nah, berangkatnya gue ada ketemu sama tamu juga gitu kan, kita ngobrol. Dia dari New York, dia lawyer di New York gitu ternyata Wah, heeh. suaminya. Naik angkot dong, keringetan. Terus kita ribut mau bayar, terus supirnya bilang, nanti bayarnya kok kamu udah turun, jangan bayar sekarang gitu kan. Oh iya iya Eh, oke gitu. Terus kita kan kayak, Trans Halim banget ya, ya sekali. cuma gedean Kiri-kiri aja bang gitu. gitu kan. Gue bilang sama temen gue, lo kalau kita kalau berangkat kalau mau berhenti kita bilang left left gitu kan. Eh, atau stop di sini gitu. Gitu. Ya udah ngobrol tuh sepanjang foto-foto heboh gitu kan kayak Mhm, ya kebetulan gue barengan sih ada sih gue nggak sendiri-sendiri banget, gue ketemu teman mhm, gue di sana juga yang orang mhm, lokal gitu karena ada mhm, yang nggak pernah ngerasain kayak gitu keringetan mhm, gitu, tapi mereka mhm, enjoy aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Terus jalan downtown tuh ya eh, kecil sih, cuman ya itu kayak kota tua gitu, jadi kan mereka mhm, kayaknya mau keep their heritage gitu ya, mhm, jadi nggak norak gitu lah, warnanya pink gedungnya gitu kan, terus kayak hiasan-hiasan ornamen yang kota tua gitu. mhm. Ada yang namanya kaget, yang gue kaget tuh adalah yang sepanjang jalan tuh ada yang jual counterfeit gitu, kayak LV palsu gitu loh. Ah, Kok ini jadi Mangga Dua, gue pikir. Wah, menarik banget. aku Nah, senang itu sih. lo mention itu, karena itu perasaan gue ketika lo ajak gue Oh, ke Blok M. ah, oh ya? Kayak gitu. Buat pertama kali gue ngeliat Hmm, hmm, tukang jualan-jualan di pinggir jalan gitu, yang ah, ah. ngeluarin tas-tas. Dulu kan lo pernah ngajak gue entah ke Majestic, entah kemana, gue kan gak pernah Iya, ke iya, iya. situ kan. Soalnya Ah, gue yang, ah, ah. oh my god, ada yang jualan kayak gini tuh. Oh wow, itu perasaan gue persis And sama temen that's gue. exactly like that. Gila ya karma ya. Kaget, asli gue kaget banget. Wah ini kayak udah di sekitar $100 gitu deh ya. Ya mirip-mirip KW-KW 2 KW 3 gitu sih. Parah banget sih ininya, kasarnya gitu. Gue cuma ketawa doang gitu. Temen gue udah mau, gue beliin kali ya buat anak gue. Gue bilang, aduh nggak usah dikasih kayak gini-gini deh anak-anak. Jangan diekspos deh. Pertama norak banget gitu ya. Ini labelnya mencong gitu kan. Oh, udah biarin aja, kasih yang murah-murah gitu, kasih apalah gitu, jam apa, kalung apa namanya dari kerang gitu, banyak tuh kayak gitu, kayak souvenir Bali banget deh gitu, souvenir khas itu banyak, harganya nggak masuk akal kan, Oh ya? jadi kayak mereka tuh kayak bikin sesuatu yang keren namanya rum cake.
Mhm. Jadi cake dari rum gitu kan. Mhm. Ini kayaknya semua pengunjung tuh mesti beli gitu. Wah, keren banget. Ya udahlah, mau nggak mau kita akan beli kan. Mhm. Pengen tahu gitu kan. Dibuka $10 tuh kayak kue apa ya? Kue sponge gitu ya, Mhm. kecil banget. Rasanya nggak ada ram-ramnya juga nggak ada gitu, kayak gila kayak ketipu banget ya. Cuman ya udahlah kita Kue ketawa-tawa. bolu. Udah kita ya kue bolu, iya iya bolu. Luar biasa. Gue lagi kayaknya kita mesti buat kayak gini di Toronto, apalah sponge cake pandan apa gitu ya kayak gitu. Diviralin gitu bisa aja percaya. Ada itu sih yang memorable banget. Terus baliknya ketemu lagi tuh sama yang lawyer dari New York pas Mhm. mau balik ke hotel. Kok bisa Mhm. bareng lagi gitu kan, naik angkot yang agak beda. Ini Mhm. gitu tiba-tiba supirnya teriak-teriak, "Hei kamu mau kemana?" Gitu. Persis Mhm. kayak di Indonesia kan. "Jangan naik kayak gitu, naik kayak gini," gitu kan. Orang-orang pada kaget ya, orang-orang apa namanya dari Kanada, dari dari Mhm. apa Amerika tuh, "Nih kok gue diteriakin, kok salah apa?" Aduh kocak. Terus tapi ini lebih lebih heboh gitu, angkotnya yang lebih mewah gitu. Mhm. Ada Mhm. Netflix tiba-tiba di depannya gitu kan. Pasang apa namanya, TV segede gabannya, berapa inch gue nggak tahu gitu kan, nutupin jalan apa Heeh. Heeh. ini, pasangnya Kacanya. Netflix. Iya, pasangnya Netflix sama ada lagu gitu kan, full musik, full Wah. AC gitu kan. Itu kan biasanya lebih Heeh. mahal ya. Heeh. 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 Kalau di Indo kayaknya tarifnya lebih mahal yang full AC, full musik Iya. entertainment gitu kan. Mhm. 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 Ini nggak sama, $1.25 juga. Nah, Ah. yang lucu lagi dia pengen, karena dia pengen apa project overhead cost-nya, jadi dia Mhm. di pepet-pepetin tuh orang-orangnya gitu. Dikasih lah 46. kursi 46. tambahan gitu ya. Oh, ada kursi Empat ulang enam, empat tahunnya. enam. Kursi ulang tahun. Namanya kursi ulang tahun ya. Katanya orang-orang, gue Eh, juga baru tahu sekarang itu namanya kursi ulang tahun yang satu-satu apa namanya? Yang biasa kita kalau ya ya Pras Halim itu kan ngadep badan di sendiri. tengah-tengah. Heeh. Iya iya iya, kursi ulang. Iya. Jadi si lawyer ini namanya Robert ya, gue sampai Heeh. terkenal seantero angkot gitu kan. Dia ditaruh di depan, duduknya di depan gitu, jadi madep ke kita sebelah supir. Nah istrinya di tengah-tengah gitu, tengah-tengah kursi ulang tahun yang di tengah gitu. Nah orang ada yang mau Mhm. turun kan. Mhm. Nah 4-5 orang tuh turun semua kan. Istri nanya, "Nah Mhm. gue gimana, ada yang mau turun ya? Kamu turun gitu." "Loh gue turun dulu," gitu. "Iya aku turun," gitu. Nanti Jadi naik lagi. 5 orang turun. Cuman buat kasih jalan satu orang gitu kan. Terus si Robert yang di tengah lu bilang, dia marah-marah gitu sama suaminya. Heeh. "Dasar Robert," gitu kan, duduk di depan gak diusik-usik gitu kan. Aduh kocak banget, gue sepanjang jalan ketawa gitu. Untungnya gue agak-agak aman duduknya, cuma ketawa-tawa aja Heeh. ngeliat Robert Heeh. gitu. Ya udah, jadi kayak sesuatu yang ya gitu lah. I love the Mhm. connection. I Mhm. love to talk with people like that gitu ya, knowing from there, from here, from there. Terus pas malamnya gue ada piano bar gitu kan, gue main Mhm. piano di Mhm. situ, orang-orang pada Mhm. request. Gue pikir pada gue kerja di sini atau gimana ya gitu kan, pada request gitu. Terus kita ngobrol, terus ada cewek gitu yang tiba-tiba deketin gue, Heeh. gue juga pemain piano loh di negara gue, dia bilang gitu. Oh ya gitu ya gitu. Gila kali. Aduh, Tapi lu nggak ya dapet tip? udah gitu. Enggak Lu dikasih gue. main Akhirnya piano gue kirain capek. request dapet tip juga. Iya kan, terus kayak udahlah, gue bosan, gue udah Mhm. jadi penonton gitu. Kayak gitu, Mhm. maksudnya keguyuban itu seperti itu loh, nggak superficial gitu. Mhm. Gitu. Mhm. Mhm. Kalau lo nggak mau ngobrol ya udah nggak usah ngobrol gitu kan. Kalau Mhm. mau ngobrol ya Mhm. ngobrol aja gitu. Kalau kita, gue nggak tahu ya, mungkin gue terbiasa kali kerja, Mhm. em, hubungan sama orang gitu ya, sama teman-temannya anak gue, sama emaknya anak gue. Jadi mau nggak mau gue mesti yang tetap santun gitu kan. Mhm. Mhm. Away from being myself gitu. Iya kan? So that Mhm. was the hard lesson that I got in a good way, not so hard, but it was a lovely way. Iya ya. Ya, jadi Mhm. kebayang sih betapa pentingnya gitu ya untuk sekali-sekali gitu jadi diri sendiri Mhm. di antara kesibukan dan Mhm. lain gitu. Karena ya itu tadi kan ternyata tuh Mhm. ngaruhnya gede banget. Even gue yang jauh cuma ngeliat foto lo aja bisa kelihatan gitu kan. Ah,
Maksud gue Jadi itu jadi booster buat diri lo sendiri. Lo juga pasti ngerasain ada perubahan dong sebelum liburan sama sesudah liburan kan. banget. Energized or everything gitu. Semua jadi clear gitu ya. Yes, bener banget. Gue jadi inget tuh bos gue waktu gue masih di Indo. Mm, Dia orang eh, dari Inggris kan gitu. mm, Kantor gue kan di mm, headquarternya di Bangkok. mm, Kalau gue cerita, iya gue mau jalan-jalan sama anak gue. Anak gue masih setahun 2 tahun kan tuh mm, kerja kan akan remote gitu. mm, Terus dia bilang, kamu liburan bawa anak mah lu jadi bukannya liburan kerja kali dibilang gitu kan. Gue bilang, oh enggak gitu. Denial gitu loh yang enggak mm. bukan liburan. Tapi bener juga sih gue rempong banget kan. Mau Iyalah. mengajak ke jalan ke sini aja peralatan lenlongnya banyak banget kan. Mm-mm, Bener juga kalau dipikir-pikir, oh iya ini yang maksud dia. Baru tahu gitu loh kayaknya. mm-mm, 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 mm-mm. Baru kebuka. Oh kayak gini rasanya yang liburan beneran itu seperti ini toh. Wow, jadi lagi gue. Jadi sekarang gue kerja tuh kayak pengen nyisihkan sebagian gitu kan pendapatan gue buat Mhm. liburan. Iya, iya, iya. Karena emang perlu gitu. Somehow it takes you 11 years to realize it. Hah, exactly. Bolot ternyata gue. Masih kepake gak sih tuh? Tapi masih ada gak sih Ah, bolot? Kayaknya Iya udah bener. cuma kita-kita doang yang pakai. Kita Ada doang term ya. ada term baru namanya Lola apa-apa itu ya. Gue juga Loading lama. itu juga udah nggak kepakai lagi juga kayaknya sekarang ya. Ya Iya, iya, nggak iya, tahu iya. lah yang Gen Z pasti ada yang baru lagi lah. I Tapi ya. know, oh my God. Dan oh satu pertanyaan gue, biasanya kalau seandainya gue ngebahas masalah ini gitu ya sama sesama Hmm, ibu-ibu atau sesama hmm, orang yang punya anak-anak gitu, pertanyaannya hmm, satu, do you have hmm. any guilty feeling to apa namanya left the kids at home? No, no, not this time. Ya, No, asli. Karena anak-anak gue udah mereka udah mulai mature kali ya. mm-mm, Jadi mereka yang justru gue hinting-hinting sih sebelum karena gue kan mau pindah kerja mulai mm-mm, besok kan. Jadi gue hinting-hinting, gue punya waktu seminggu nih gitu. Gue pengen banget nih escape sebentar gitu. Boleh nggak? mm-mm, Ya udah mom, you deserve it. Jadi mereka yang justru encourage gue gitu. mm-mm, mm-mm, Kan gue pernah juga sih seperti ini sama temen gue jalan ke New York kan. Gue nyetir mm-mm, tapi mm-mm, eh perasaannya beda gitu. Karena mm, mungkin juga temennya juga eh yang perlu gue service juga maksudnya yang perlu mm, mm, needing another me gitu ya. mm, Rasanya beda gitu. Nggak, gue juga masih agak guilty, gue mesti beliin sebanyak makanan apa oleh-oleh buat mm, mereka gitu. oke. Tapi kali ini gue nggak, gue cuma beliin apa sih, mereka juga oh ya oke fine, nggak yang macem-macem, jadi souvenir apa Mm-mm, yang kan orang-orang gitu deh, iya, tulisan iya. Bahamas gitu. Nggak sampai yang gue mesti compensate eh, terlalu berlebihan gitu, nggak. Mhm. Karena gue dikasih lampu hijau juga buat mereka you deserve this gitu, you have to get a break gitu. Terus mereka juga constantly checking on me gitu ya, bukannya gue Mhm. checking on them gitu. Good morning gitu. Oh, yang Heeh. pertama kali nge-text mereka. Ih, so Mhm. sweet. Gue sih nungguin aja sih, gue liatin gitu kan. Ini bakal di-text kayak, di-text loh ternyata gitu. I miss Mhm. you, I love you gitu-gitu ya. Kalau jauh kan jadi berasa ya, Iya, absence-nya ya. betul, Kan? betul. Dan mungkin Uh, somehow mereka juga seneng juga kali ya, ditinggal mami gitu. Kita bisa ya, ngapain aja gitu. Who knows? perasaan gue gitu It's sebenarnya. our Gak ada yang, freedom time ya gitu. kan? Gak ada yang ngomelin gitu, gak ada yang Iya, ngingetin iya. tiap satu tas 5 kali gitu kan, ya Allah. Itu tuh di depan mata gue loh. Kadang-kadang gue suka kesel gitu ya. Mhm, Terus gue mhm. bilang kayak ke Bridget gitu kan, ayo sholat gitu. Dia Mhm, diam aja di depan gue gitu, mhm. hangout gitu. Kok kamu yang nggak bergerak gitu? Gue bingung deh nih anak. Ngapa-ngapain? Mending dia lagi, oh aku lagi ngerjain PR atau apa. Enggak, cuma hangout aja di depan gue terus Heeh, ngeliatin gue. Mesti berapa kali lagi Brigita mau ngomong gitu mhm, kan? mhm. 2 kali atau 3 kali kali ya dibilang gitu. Oh my God, Well, teens. I know, I know. Dan itu gue juga gue nggak kayak gitu sih sama-sama gue Mhm, jauh gitu. Gue nggak.
nggak ngingetin mereka. Gue cuma nanya, kamu udah makan belum, udah makan apa, gini-gini, cuma nanya itu doang. Kayak yang kewajiban dia sholat tuh apa gitu ya, gue cuma paling nanya, kamu bikin sangu apa gitu kalau sendiri gitu, yang tahu aja gitu. Tapi juga nggak sebanyak itu, nggak yang kamu makan apa gitu, nggak detail. Pas pulang baru gue nanya kan, karena gue pengen tahu gizinya selama gue tinggal apa gitu. Mereka nggak ingat, gue makan cake kali ya buat dinner. Udah itu doang paling ingatnya gitu kan gitu. Iya. Ya, emang mereka juga harus punya waktu buat diri mereka sendiri juga kan. At least mereka belajar gitu. Belajar buat gimana kalau seandainya ditinggal, ngatur. Mereka kan jadi tahu kan, oh lapar nih berarti gue perlu makan tanpa perlu ada yang ribut nyuruh-nyuruh makan gitu kan. Oh, gue nggak ngerjain PR, akhirnya gue dihukum gitu kan. Mereka jadi tahu konsekuensinya kan gitu. Yep. Gue juga selalu bilang gitu sih ketika ada orang yang ngomong, emang nggak ini? Ya enggak lah. Mereka kan juga perlu belajar juga buat sendirian. Emang kita tahu sampai berapa lama kita nemenin dia terus, ya kan? You just never know. Kadang-kadang gue suka ngerasa ibu-ibu kadang-kadang tuh suka lupa tugas utamanya. Tugas utamanya tuh sebetulnya mempersiapkan anak-anak buat hidup sendiri loh. Ya kan? Kan dia yang jadi orang besar nantinya gitu, orang yang dewasa. Bukan kita asking them to be apa ya? Ya apa ya? Anak-anak terus. Mereka kan nggak mungkin anak-anak terus kan. Ntar pas lagi udah gede, mereka nggak bisa sendiri, diomelin juga. Kasihan banget sih jadi anak-anak. Bener, I agree 100%. That's exactly how my parenting is like juga kan. Gue siapin mereka dengan cara yang bertahap gini kan. Pasti ada tahapan usianya, sesiapnya mereka gitu kan. Betul. Cuma deh gue juga ngeliatnya sama kayak lo juga gitu, bahwa one day they become easy, they'll become Medina themselves, bukan Didi's daughter gitu kan. Sekarang kan masih role-nya mereka masih kayak gitu, jadi mereka masih banyak. Jadi, but one day they will be out of this house dengan ya gitu, dengan semua skills yang kita udah siapin gitu kan. Itu kan sebenarnya itu kan kita mereka masukin mereka les ini les itu sesuai dengan sebenarnya kan lebih ke soft skill mereka. Oh, mereka jadi bisa time management, mereka jadi bisa makan lebih cepat, bisa jadi lebih cak-cak gini gitu kan. Sebenarnya cuma itu aja. Dan iya, gue setuju banget sama yang lo bilang juga gitu, kalau dengan seperti itu mereka juga jadi lebih melek gitu. Oh, kayak gini tuh ternyata dunia yang gue gitu. Jadi lebih aware gitu ya mungkin ya. Gue juga lebih aware sekitar gue, being in the present, away from my gadget, away from my computer for a bit gitu ya, away from my work. Oh, kayak gini tuh sekeliling gue tuh orangnya ternyata masih ada ya. Connectivity tuh masih ada ternyata. Gue kan selama ini gue pikir gila semuanya cuman by gadgets gitu kan. Terus same thing with them gitu kan. Mereka jadi mau nggak mau mereka away from their gadget, their whatever that they like to do gitu kan, to do their job gitu, to do their tasks gitu kan. Jadi it's a win-win for me, I think. Iya. Dan kita juga harus apa ya, refresh ourselves. For sure. Memberanikan diri untuk jadi diri kita sendiri lagi gitu, karena kita kan selama ini apa ya, kadang-kadang tuh suka ngerasa dijudge sama sekeliling gitu. Ketika kita jadi ibu, kita harus jadi ibu yang dengan serving everyone gitu, sementara kita ngurusin yang lain, kita lupa ngurusin diri sendiri, padahal itu yang penting kan. Setidak-tidaknya menjaga kewarasan kita lah ya. Iya, itu dia you have to stay sane gitu kan for people around you. Jadi kayak oxygen mask gitu kan, you have to help yourself first gitu kan before you help everyone else. Itu yang gue rasain banget. Kayaknya gue refresh banget, yang kerjaan gue cuman mau ngapain ya hari ini, jalan apa ya, terus gue jalan dong ya. Gue pikir kan hotel gue udah paling butut sedunia gitu kan, tapi itu all inclusive, jadi lo bisa makan dan minum sepuasnya gratis gitu. 3 kali sehari terus ada snack hutnya gitu, kayak burger atau apa gitu juga, cemilan gitu bisa ambil aja. Gue jalan agak melipir dikit gitu,
ada nemu hotel mewah ternyata gue. Oh, ada juga yang mobil hotel mewah. Norak gitu, ada kasinonya gitu kan. Keren banget pokoknya. Terus keren banget, next time gue mau ke sini. Jadi kayak lebih termotivasi gitu. Oh, kayaknya ini Iya. keren juga nih, next time ya gue bisa afford. Temen gue kan udah lama nggak lihat kemewahan ya. Kalau di Kanada pasti lo agak-agak kaget juga kenapa semua plaza kayak melawai gitu ya. Eh, nggak ada lah beberapa mall yang pakai lantai yang keren, cuma nggak seperti NCT apalah yang mewah gitu. Dia lihat masuk gitu, keren banget sih, mewah gini. Kampungan banget sih. Ini keren banget ya, marmer ya dindingnya gitu. Jadi wow. Jadi kayak motivasi buat kerja lebih keras, lebih smart gitu ya, bisa menyisihkan uang gitu kan untuk do something for ourselves. I think we deserve that. Ourselves deserve that. You know? Ya kan? Sangat. You really, 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 really deserve it. Semua orang tuh really deserve gitu, dan sebetulnya itu tuh juga nggak perlu dilakukan sampai jauh-jauh gitu sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kan orang kan suka protes gitu, gue nggak punya duit buat kesini buat kesitu. Kemarin itu gue juga ngerasa ini padahal skala yang menurut gue skala kecil ya. Gue reunian kampus gitu, 25 tahun silver reunion. Itu gue temen gue nginget gini, iya gue tuh encourage teman-teman untuk datang karena kita nggak pernah tahu kok kita tuh bisa kumpul-kumpul lagi gini tuh kapan lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma di sini kan kita bisa ngomong sama teman-teman kita tanpa ngelihat jabatan. Walaupun kita tahu teman kita udah ada yang jadi direktur di mana, udah jadi manajer di mana, tapi di sini kan kita jadi anak-anak kuliahan lagi gitu. Dan itu tuh rasanya kan, wah itu ya as simple as that. Dan untungnya sih ya, teman-teman gue tuh nggak ada yang ya gitu, yang naruh dirinya tuh di atas banget gitu. Semua tuh alhamdulillah vibe-nya sama gitu, yang kumpul-kumpul di situ. Jadinya, wah itu pun juga refresh gitu, asik banget. Iya. To connect with people. Yeah. I think that. Iya, jadi kayaknya memang yang paling penting itu yang kita butuhin adalah hubungan sama orang lain itu ya, yang sudah mungkin terabaikan dengan role kita sebagai apalah itulah yang XYZ, itulah yang banyak itu. Betul. Connect sama orang dengan peran sebagai diri kita sendiri. Yes. Itu yang kayaknya lebih pas. Dan ya connect sama people, oke. Tapi memang sih gue ngelihat keberanian untuk tampil jadi diri sendiri itu yang ketika kita adult itu dan punya banyak role itu tuh jadi apa ya? Kita kadang-kadang jadi terdiscourage gitu untuk berani tampil jadi diri kita sendiri karena takut dilabel orang jelek. Yes. Kayak tadi misalnya pertanyaan terbanyak yang guilty feeling nggak sih kalau seandainya ninggalin anak-anak, ya kayak gitu. Itu kan sebetulnya kan satu indikasi bahwa ada gitu ketakutan untuk dibilang sebagai ibu yang gak baik karena ninggalin anak-anak kayak gitu kan. Jadi ya itu tadi gitu. Makin kesini kita tuh sebenarnya makin butuh untuk jadi diri sendiri, tapi keberaniannya yang makin berkurang. Padahal kita butuh banget itu. Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi yang mesti di-polish juga sekarang adalah keberanian kita ya sebenarnya ya, biar kita sebenarnya tuh deserve gitu. Gimana caranya put this mentality bahwa kita semua tuh deserve untuk to be ourselves gitu. Iya. Right? Dan we have to berani untuk jadi diri sendiri gitu. Be yourself. Gila ya, zaman dulu kan kayak moto kita be yourself. Iya, pokoknya itu digaung-gaungkan kemana-mana. Tapi ya itu tadi, kalau dulu kan kita bisa tampil seperti apa adanya gitu. Tapi karena dan lo bilang kan tadi kan kebutuhan untuk jadi diri sendiri itu penting banget. Selain itu juga ya sebenarnya jadi diri sendiri itu adalah yang membuktikan bahwa lo tuh sebetulnya masih manusia gitu. Karena ya gimana enggak ya.
kadang-kadang begitu kita gede gitu kan, kita Mm-mm. juga suka ngerasa apa ya, nggak bisa. Mungkin kita juga kadang-kadang suka nggak bisa nerima diri kita apa adanya kan. Yes. Karena kita ngelihat orang lain kok dia lebih bagus sih gitu. Hmm. Kok Ini dia nih, ini eh, lebih oke sih daripada gue nah, gitu. tapi kayaknya sih ini memang benar-benar masalah eh, generasi sekarang ya. Maksud gue karena nggak ada batasan lagi kan, nggak ada Mm-mm. jarak, semuanya kan dilibas sama sosial media ya. Iya, Ini yang bikin gue akhir-akhir ini juga lebih males gitu ya ngelihat sosial media tuh kayaknya kerjaan gue kan pertama juga very much dealing with mm-mm. social media Iya, and iya, iya. all the time gitu kan. Terus jadi gue kayak udah merasa apain sih gue mesti personal life gue juga mesti diekspos gitu. Mm-mm. Ya tapi yang jadinya gue jadi sedikit skeptical sekarang Mm-mm. untuk kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya lebih, udah gitu kan sekarang berubah, semuanya jadi berubah fungsi ya. Kayak dulu Instagram kayaknya buat gue menikmati Mm-mm. orang-orang yang pinter fotografi gitu Mm-mm. kan, lihat dari matanya gitu. Sekarang kayaknya lebih ke update, terus lebih ke apalah yang gak jelas-jelas gitu, yang Iya. berita lebih kayak ke CNN gitu kan. Iya, cari Udah duit. berubah. Exactly ya, ya itu jadi buat cari duit gitu, Mm-mm. endorse Mm-mm. apa ini, Mm-mm. jadi blur gitu fungsinya. Iya. Jadi gue semakin nih apa ya, mau berusaha untuk connect ke orang juga nggak masuk gitu kan. Mm-mm. Mau lihat Mm-mm. teman gue, ya kayak lo bilang gitu, jadi kita jadi banyak bandingin, oh kok dia lebih punya baju lebih bagus, banyak yang lebih branded daripada gue. Jadi kita eh, jadi ngerasa mau nggak mau sih gue jadi merasa kecil, kok gitu ya, gue Iya. cuma punya gini, jadi lupa bersyukur banget gitu loh. Iya, Jadi betul. sementara pas yang kemarin gitu gue away from everything, away from people, gue ya Allah bersyukur, bersyukur tuh kayak berlipat ganda jauh Mm-mm. banget gitu sama ya, not artificial, semuanya superficial tuh nggak ada gitu, semuanya benar-benar real di depan gue. Cuma Mm. bisa ya Allah, luar biasa ya gue bisa sampai sini gitu, siapa yang nyangka. Em, gitu deh, jadi lebih positif kali ya. I don't know Iya. if it's also di trigger sama adanya social media gitu, atau memang Mhm. udah saatnya aja gue seperti ini gitu mungkin ya. Iya. Ya, nanti lo baca lagi gratitude journal lo ya. Jadi Iya, udah banyak dan pasti isinya ya. udah banyak, udah banyak, itu benar-benar powerful deh. Thank you so much for sharing with us ya kak ya, dari episode lalu yang kita ngomongin Anytime. gitu. Mhm. Iya, Aduh. karena gue jadi lupa ngeluh gitu. Jadi Mhm. setelah itu gue sebenarnya gue nggak terlalu suka ya ngomongin agak-agak gimana lah. Tapi ini kayaknya buat sharing buat kita semua ya, Mhm. bahwa the more you feel grateful about something gitu, you'll be addicted to it. Yep. Jadi gue lupa gitu. Udah, gue kan per hari gue ngirim nulisnya ya, kalau gue ingat Mhm. gitu ya. Mhm. Malam-malam sebelum tidur atau pagi-pagi setelah gue bangun, pokoknya pas gue pegang HP gitu, Mhm. uh, I'm grateful for this and that and that. Di itemize aja gitu kan. Mhm. Uh, Jadi gue lupa. Sementara udah seminggu ya kalau nggak salah ya, atau 2 minggu yang lalu kita ngomongin ini ya. Mhm. 2 Um, minggu. nah notes gue tuh isinya cuma itu doang. Semoga ya Hmm. gue nggak ngeluh-ngeluh Mhm. ngomongin apa Mhm. lagi ya. Semoga gue Mhm. pengennya sih kayak gitu aja. Jadi cuma fokus yang kecil-kecil lah pokoknya. Anak gue gue bisa beliin ukulele gitu-gitu. Yang kecil Mhm. menurut gue. Cuman I feel so grateful for being able to to afford that little thing Mhm. gitu. Mhm. Ya. Ya, gue seneng banget sih dengernya. Gue seneng gitu ketika and I'm also grateful gitu. Ternyata ada orang yang sudah membuktikan gitu bahwa aduh, Mhm. yang namanya being grateful nggak perlu sesuatu yang besar. Even hal-hal Exactly. kecil gitu. Kita bisa ketemu tiap minggu, punya ide buat ngobrol kayak gini. Itu salah Exactly. satu yang patut banget apa ya, disyukuri gitu. Yep, Ya kan? yep. Dan benar, dan semakin lo bersyukur, emang bener gitu, semakin mudah gitu kan. Ya Iya, pasti adalah up and down-nya. Namanya juga hidup ya, pasti iya, ada tetap lah. pastilah. Cuman itu nggak ter-highlight lagi. Itu yang gue Iya, suka gitu. iya. Orang juga kayak lo bilang lihat profile picture gue juga, mungkin gue jadi lebih
cerah gitu. Gue nggak terlalu expect orang buat ini itu gitu kan. I feel so comfortable with myself jadinya gitu kan, bahwa apa yang gue lakukan sebenarnya benar gitu kan. I'm on the right track gitu. Oh jadi kerjaan gue sama ini juga benar gitu kan. Itu bisa membawa rezeki buat keluarga gue. Itu bisa yang kecil-kecil gitu deh pokoknya. Kan gak harus dari uang juga ya, nggak harus dari materi gitu. Ya, rezeki kan juga teman, persahabatan gitu kan juga rezeki menurut gue. Ya, jadi semoga pendengar AMPM lebih banyak yang melakukan hal-hal yang baik buat dirinya kayak gitu ya, kayak the journal kayak gitu ya. I really strongly recommend that. If you haven't, everyone please do so. Please. Yes. Nggak usah ditulis formal-formal di buku yang bagus, dihias-hias. No, you don't need that. Enggak. Pokoknya you don't have time for that. Pokoknya asal ingat ketemu post-it, ketemu apa, just write it. Just write it. Tempel di kulkas kek, atau kalau emang pegang telepon setiap saat, just write it. Just express your grateful. Gitu kan. Express your gratitude for simple thing, for a little thing. Itu tuh powernya ya narik hal-hal yang positif gitu kan ke kita gitu. Jadi kita jadi gampang senyum sekarang yang jelas. Itu dia. Iya, ngelihat hidupnya tuh kayak lebih ringan. Kayak lebih ringan. Iya, beneran asli lebih ringan. Terserah lah, ntar kayak pasti ada lah anxieties gitu kan. Gimana kalau gini gitu. Cuman agak-agak terhapus karena ya itu mungkin kita lebih fokus ke positif. Kemarin anak-anak gue bahkan lebih sadis lagi tuh sekolahnya. Ada namanya grateful presentation atau apalah. Presentasi lo mesti omongin tuh apa yang lo syukuri di depan kelas gitu kan. Ini apa? Teman-temannya kocak-kocak gitu. I'm grateful for my white cells gitu, so I can fight the disease gitu kan. So simple ya, cuman ya bener. Kepikir gak sih lo? No. Gue juga enggak. Keren loh itu. Keren banget kan. Jadi mereka memadukan apa yang udah mereka serap di sekolah gitu kan ya, science gitu dengan apa yang mereka ternyata simple thing yang gue nggak pikir juga, overlook banget. Ini anak kecil zaman sekarang kok pinter-pinter banget ya. Jadi dan itu kan non material kan, bukan bokap gue ngasih gue mainan ini atau apa, gadget apa gitu, enggak. Itu yang udah dalam diri mereka, yang udah mereka punya asetnya. Very grateful for that. That's very powerful for me. Gitu deh. Wow. Wah, gila, gue seneng banget denger lo. Udah lama ya kita gue nggak denger nada itu gitu. Gue inget banget nada itu ada ketika lo pamer abis wawancara sama Firehouse or sama Andres Tinky. Oh my god, I still remember that. That was a lifetime ago. Oh my god, Andres Tinky. Iya. Gue masih jealous soalnya lo bisa jadi penulis di Hai sementara gue enggak. Padahal gue ngincer Bon Jovi. Iya benar. Iya ampun. Tapi that's a happy moment for me too. Karena gue sampai sekarang kan juga masih ingat gitu, because I'm happy for you too gitu. And now I can hear your voice telling me about exciting moments you've done gitu, rasanya gila ya untuk sampai ke nada suara itu lagi aja, it takes more than 25 years. Oh my gosh, ya Allah. Oh wow, that's really deep. Ini kayak motivasi gue gitu jadinya. Oh my god. Knowing that some people actually care about me, that wow. Thank you. Aduh, I wish I could hockey now. Kok gue jadi mewah ya? Iya, gue jadi menye-menye gini. Sudah kalau gitu artinya kita sudah harus menyelesaikan satu episode ini sebelum kita suaranya pecah nanti. Yoi. Gara-gara salah mengusap air mata. So, on the next episode kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Topiknya apa? Tungguin aja lah. Nanti tiba-tiba gitu. Karena juga belum kepikiran kan? Ya, itu dia.
Tapi kan kita harus jaim dong. Loh, masuk Yoi. role lagi deh, nggak jadi be ourselves. Exactly. All right. We'll see you in the Okay. next episode then. Yeah, see you. Bye.